Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati hingga pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan sudah menyertai kami dan memberkati kami. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami. Terangilah kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan pahami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Kalimat yang terakhir di dalam ayat 38 mengatakan bahwa, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah jangan mengundurkan diri. Tema ini saya ambil berdasarkan pada ayat yang ke-38, bagian yang terakhir. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, sekali lagi tema kita adalah jangan mengundurkan diri. Konteks tema kali ini adalah dalam konteks percaya dan beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus harus tetap setia sambil menunggu waktu kedatangan Tuhan yang akan memberikan upah yang besar kepada mereka yang percaya dan setia sampai pada waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya masih penuh dengan misteri. Namun, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Seperti apa yang sudah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-37, bahwa sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada dan tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walaupun penulis surat Ibrani tidak memberi ketentuan waktu kapan ia akan datang, tetapi ia mengatakan waktunya sudah tidak sedikit lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan akan banyak terjadi kemurtadan, sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, yaitu hari kedatangan Tuhan, haruslah datang dahulu murtad
dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, ya. Jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi kemurtadan. Maka orang-orang benar atau orang-orang yang percaya akan mengalami banyak tantangan iman yang memaksa mereka untuk mengundurkan diri atau murtad. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan berkenan atas hidup mereka yang telah mengundurkan diri. Sebagaimana ayat 38 bagian terakhir. Jadi setiap orang yang mengundurkan diri atau meninggalkan imannya kepada Kristus, mereka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak akan memperoleh upah besar yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana yang sudah kita renungkan kemarin di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 36. Di situ mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali di situ dikatakan bahwa orang yang meninggalkan imannya, orang yang mengundurkan diri, dia tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak akan memperoleh upah yang besar seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 35 Ibrani pasal 10 tadi. Sekalipun hari ini kita masih setia dan bertekun, namun karena tantangan dan lain sebagainya, lalu kita mengundurkan diri, maka kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Artinya kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan atau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak akan memperoleh apapun dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam perjalanan iman kita harus terus berjuang. Karena setiap perjalanan pasti ada tantangannya, terutama perjalanan iman kita kepada Tuhan. Iblis tidak suka kita setia kepada Tuhan. Iblis tidak suka kita beriman kepada Tuhan. Iblis akan berusaha untuk mengoyak iman kita, berusaha untuk menggoda kita supaya kita mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika kita mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, kita kehilangan kepercayaan kita, maka kita tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak akan memperoleh upah yang besar yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu jangan sampai perjalanan iman kita menjadi sia-sia oleh karena kita tidak tahan terhadap pencobaan, tidak tahan terhadap tantangan. Tantangan adalah proses yang menjadikan kita bertekun dalam iman, bukan mengundurkan diri. Mari kita terus berjuang untuk melangkah maju sambil menanti kedatangannya, sehingga kita layak menerima bagian yang Tuhan janjikan. Jangan mengundurkan diri, tetaplah beriman kepada Kristus supaya kita tidak binasa. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami sebuah pengertian supaya kami tidak mengundurkan diri, bahkan tetap beriman kepada Kristus dalam menghadapi banyak tantangan, supaya kami tidak kehilangan bagian atau upah besar yang Tuhan janjikan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan juga supaya hidup kami layak dan berkenan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, sertai dan pimpin sepanjang hari ini, supaya kami diberkati dalam banyak hal dan iman kami semakin teguh ya Tuhan, sekalipun kami harus diperhadapkan dengan
tantangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami menyerahkan totalitas kehidupan kami hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam semua aktivitas dan pekerjaan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Semangat bersemangat, Tuhan Yesus memberkati.